Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi bersama saya Rono Jatmiko. Saya adalah Managing Director dari PT Performa International Indonesia. Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen, dan kami membantu perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan performanya, ya, performa organisasinya dan performa SDM-nya. Nah, apa sih salah satu faktor yang mempengaruhi performa sebuah organisasi atau sebuah perusahaan? Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup hangat, ya, yaitu tentang toxic culture, ya, budaya yang negatif, ya, kalau bahasa literalnya budaya yang beracun. Gitu. Nah, toxic culture ini kayaknya lagi cukup hangat dibicarakannya, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z, karena kalau teman-teman dari generasi milenial, apalagi yang kekinian generasi Z, itu memang generasi yang lebih aware terhadap work-life balance, ya. Jadi mereka tidak seperti generasi-generasi sebelumnya yang tentang kerja. Nah, generasi milenial, apalagi generasi Gen Z, itu biasanya membutuhkan work-life balance yang lebih baik. Mereka pengen kerja, pengen berkarir, tapi juga pengen punya kehidupan di luar pekerjaan. Sehingga budaya-budaya perusahaan gaya lama yang mungkin mengedepankan performance, yang mengedepankan hasil, yang mengedepankan kerja keras, long hours, ya, lembur dan segala macam, itu mulai menimbulkan kendala-kendala, gitu ya. Tapi sebetulnya ini bukan barang baru, bahwa permasalahan toxic culture ini sebetulnya tidak hanya dirasakan oleh teman-teman dari generasi milenial maupun Gen Y. Karena sudah ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa toxic culture itu menyebabkan kerugian lebih dari 200 miliar dolar. Penelitian ini dilakukan di tahun 2003. 2003 itu teman-teman Gen Z baru lahir, ya. Teman-teman milenial masih SD. Gitu. Ternyata dari generasi yang sebelumnya itu sudah ada penelitian tentang toxic culture yang merugikan perusahaan hingga 200 miliar dolar Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan terhadap lebih dari 28.000 sampel karyawan saat itu. Kenapa kok toxic culture ini bisa merugikan perekonomian, ya, mungkin secara keseluruhan hingga 200 miliar dolar? Karena budaya yang negatif, toxic culture tersebut, itu menyebabkan karyawan itu tidak produktif, ya. Yang pertama adalah banyak karyawan yang absen, karena orang yang memiliki kesehatan mental itu more likely atau lebih besar kemungkinannya untuk absen dalam pekerjaan. Bahkan data statistiknya, orang yang memiliki kesehatan mental itu biasanya dia 6 kali lipat lebih banyak absen dibanding dengan orang yang tidak memiliki kesehatan mental, ya. Jadi katakanlah orang yang sehat, tidak memiliki kesehatan mental, dia dalam setahun dia bolos sekali atau 2 kali. Bukan bolos lah, ya, izin karena sakit, gitu. Izin karena sakit atau apa, mungkin setahun itu sekali atau 2 kali, let's say. Orang yang memiliki kesehatan mental itu 6 kali lipatnya. Berarti dia izin minimal 6 kali, bahkan 12 kali. Gitu. Ini data statistiknya, ya. Itu baru yang pertama, baru orang yang absen. Jadi itu sendiri sudah merugikan produktivitas perusahaan. Yang kedua adalah orang yang bekerja tapi dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sehat.
dalam keadaan tidak optimal. Saya yakin Anda pernah ngalamin, ya. Anda lagi stres, lagi nggak optimal, datang ke kantor, bisa produktif nggak? Ya, saya dulu pernah ngalamin di perusahaan yang lama. Yang ada adalah saya jajan ke kantin, ya, jajan ke minimarket gitu ya, berusaha menyegarkan pikiran dulu sebelum kembali bekerja supaya kembali produktif. Tapi saya yang keluar kantor ke supermarket, belanja, balik lagi, berapa menit waktu yang hilang untuk bekerja gitu ya. Belum lagi balik ke meja, belum tentu kita fokus, belum tentu kita bisa langsung bekerja dengan optimal. Tentu outputnya dari pekerjaan kita, tentu hasilnya itu tidak akan optimal, ya. Yang ketiga adalah biaya kesehatan secara langsung. Orang-orang yang memiliki kesehatan mental itu memiliki resiko lebih besar terhadap kesehatan fisik, yang kita kenal dengan psikosomatis. Masalah fisik yang disebabkan oleh masalah mental. Dan tentunya banyak perusahaan yang memberikan tunjangan kesehatan. Ya, dari sudut pandang kesehatan karyawan itu adalah sebuah tunjangan. Dari sudut pandang perusahaan itu adalah sebuah biaya. Ya kan? Semakin banyak biaya kesehatan yang dikeluarkan, yaitu menjadi biaya tersendiri. Makanya setelah dikalkulasi total-total itu 200 miliar US dollar. Dan ini tahun 2004. Sedangkan sekarang tahun 2022. Dan masalah toxic culture ini ternyata sudah lama dan sangat berbahaya. Ya. Nah, kita sebagai seorang leader, Bapak Ibu, di perusahaan, atau kita sebagai seorang HR di perusahaan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Salah satu faktor terbesar yang membentuk budaya toksik di sebuah organisasi, salah satu faktor terbesarnya itu adalah leadership, ya, atau kepemimpinan. Kenapa? Karena budaya perusahaan itu sebetulnya dibentuk oleh para leader, dari mulai leader paling ujung pucuk, ya, senior leaders, middle management leaders, sampai first line leaders, ya. Ini sebetulnya para leaders inilah yang berperan besar dalam membangun budaya di sebuah perusahaan. Nah, apa sih budaya toksik itu? Kita lihat beberapa contoh. Yang pertama adalah kalau leaders itu dia memberikan pekerjaan jauh lebih besar dari kemampuan anak buahnya. Ini bahkan ada joke-nya ya Bapak Ibu, ya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya, hambanya, ya. Tapi leader, tapi bos akan memberikan pekerjaan lebih dari kemampuan anak buahnya. Ya. Ada joke lain Bapak Ibu, ya. Little to me. Little to me. Salary not up. Ya. Ya. Jadi salah satu faktor pembentuk budaya toksik itu adalah ketika leader itu memberikan beban atau tanggung jawab yang melebihi kemampuan anggota timnya. Ya. Nah, sebagai seorang leader, kita masih bisa memetakan dalam training kepemimpinan yang kami miliki, kami mengajarkan para leader untuk bisa memetakan kuadran dari anggota timnya. Siapa yang bisa dikasih pekerjaan lebih banyak, siapa yang perlu dibimbing, siapa yang perlu ditemenin, siapa yang cukup mendengarkan curhat, ya. Jadi leader itu tidak bisa dengan serta-merta memberikan pekerjaan kepada timnya tanpa melihat dari kondisi mereka, ya. Artinya leader itu juga punya tugas untuk mendevelop anggota timnya. Kalau sebelum kita memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih banyak, seorang leader itu harus melatih
atau training. Selain itu juga memberikan coaching atau memberikan feedback terhadap pekerjaannya, juga melakukan mentoring, dan juga melakukan counseling, harus bisa mendengarkan curhat. Jadi kalau leader bisa membangun komunikasi dua arah, maka itu sudah bisa sangat meminimalisir peluang terjadinya toxic culture. Karena toxic culture itu biasanya salah satu ciri-cirinya adalah komunikasi satu arah dari leader. Leader kasih ke bawah, leader nggak mau mendengar. Anak buahnya stres. Kemudian tertekan, kemudian dia pulang masih harus bawa kerjaan, kerja sampai tengah malam, kerja weekend, keluarganya nggak punya waktu buat me time, nggak punya waktu buat dirinya yang lain gitu ya. Sampai akhirnya jatuh sakit. Bahkan ada banyak cerita ya, di mana bos itu waktu itu ada joke-nya lagi ya. Pak, anak buah nih nelfon, Pak, sorry nih Pak, rumah saya kebanjiran, saya nggak bisa ke kantor hari ini. Terus bosnya jawab, tapi kamu bisa berenang kan? Bisa Pak. Ya kalau bisa berenang, kamu berenang ke kantor. Ya. Jadi betul-betul ada bos yang betul-betul tidak memiliki empati. Ya, bos yang tidak memiliki empati. Bos yang tidak mau membangun komunikasi dua arah. Jadi ini adalah salah satu faktor besar dalam membangun toxic culture. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita cari akar permasalahannya, kenapa sih begitu banyak pimpinan yang tidak bisa melakukan komunikasi dua arah, yang tidak memiliki empati, yang akhirnya dalam jangka panjang menciptakan budaya culture di perusahaan? Itu karena dulu biasanya perusahaan mempromosikan orang itu berdasarkan kinerja saja. Oh, anak ini rajin, kinerjanya bagus, dipromosikan menjadi seorang leader. Padahal Bapak Ibu, seorang leader itu tugas dan tanggung jawabnya berbeda dengan seorang staff. Staff, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengerjakan pekerjaan dengan baik, tepat waktu. Leader, tugasnya bukan itu. Leader, tugasnya bukan mengerjakan pekerjaan dengan baik, tepat waktu. Tapi, tugas leader adalah manage, seorang manajer, mengelola. Kalau dulu dia rajin, dia teliti, ya, kerjanya bagus, lalu dia dipromosi. Ketika dia menjadi leader, anak buahnya ada yang kinerjanya jelek, apa yang dia lakukan? Dia kerjain sendiri, Bapak Ibu. Saya pernah berada di organisasi di mana leader itu melakukan ulang pekerjaan yang sudah dilakukan oleh anak buahnya. Wah, ini nggak bagus nih, nggak sesuai dengan selera saya. Dikerjain ulang. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Dan itu adalah salah satu dari ciri-ciri leader yang kurang baik. Leader yang baik apa? Leader yang baik mengetahui situasi dan kondisi anak buahnya. Itu tadi, melakukan training, coaching, mentoring, counseling. Dia ingin anak buahnya berkembang. Dia ingin anak buahnya mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Bukan cuma sekedar mencapai pekerjaan dengan baik. Kalau sekedar mencapai dengan baik, biasanya leadernya akan turun tangan kerjaan sendiri. Gitu. Tapi seorang leader yang baik akan mau spend time untuk develop. Dalam pelatihan kepemimpinan kami mengenal ada 3 peran seorang leader. Kami menggunakan framework kerangka kepemimpinan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Yang pertama adalah Ing Arso Sungtolodo, yang kedua adalah Ing Madio Mangunkarso, yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Ing Arso Sungtolodo artinya seorang leader itu harus bisa memberikan contoh. Dia punya visi, dia tahu mau kemana, dia bisa menjadi teladan. Ing Madio Mangunkarso artinya seorang leader yang mampu memotivasi, membangun tim, membangun semangat, mendrive orang, supaya orang itu bekerja atas motivasi, bukan atas terpaksa. Jadi kadang-kadang pemimpin harus berdiri di depan, menjadi seorang teladan,
berdiri paling depan, kadang-kadang dia harus mundur ke tengah, berbaur dengan timnya, membangun semangat, membangun motivasi, sehingga membangun kekompakan, sehingga bisa maju bersama-sama. Dan yang di belakang adalah leader harus lihat, oh kok dia pelan nih gerakannya, oh dia gerakannya cepat nih. Yang cepat ini apa? Saya harus kasih tugas apa? Yang lambat ini apa yang bisa saya bantu? Gitu. Jadi leader itu tidak lagi spesifik mikirin teknis pekerjaan, tapi dia mikirin orang, mikirin staff yang mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Nah, kalau leader melakukan hal ini, maka niscaya anggota tim itu akan berkembang. Motivasinya naik, kompetensinya naik, ya. Kinerjanya naik, performanya naik. Dan terbangun engagement. Ya. Orang itu senang kerja, tidak terpaksa. Gitu ya. Tapi kalau leader hanya mementingkan hasil tanpa mementingkan proses, tidak mau develop, tidak mau membangun semangat, tidak mau membangun kekompakan, apalagi tidak menjadi seorang teladan, tentunya itu dapat menciptakan toxic culture. Ya. Nah, kalau kita adalah pemimpin di perusahaan atau kita adalah HR, Bapak Ibu sekalian adalah HR di perusahaan, dan Bapak Ibu ingin membangun budaya kepemimpinan yang lebih positif, kebetulan kami punya free training gratis yang kami berikan kepada 30 orang karyawan. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih kalau Bapak Ibu ingin memberikan pelatihan kepada 30 orang karyawan Anda. Kami akan memberikan pelatihan setengah hari, half day training free, ya, tentang kepemimpinan, merefresh kembali peran kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan. Ya, nah, kalau pemimpinnya bagus, maka pemimpin bisa menciptakan budaya kerja yang bagus, yang positif, yang semangat, yang produktif. Dalam jangka panjang hasilnya adalah performance atau performa individu dan performa organisasi itu akan meningkat karena faktor leadernya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan free training dari kami, ya silahkan hubungi nomor yang ada di sini. Dan nanti tim kami akan menghubungi Anda dan kita akan mengadakan free training untuk 30 orang di karyawan Anda. Nah, nanti kita akan ketemu ya di video-video berikutnya tentang bagaimana meningkatkan performa perusahaan. Terima kasih.